طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب. hmm, Ummahat, di sini saya akan sedikit memurojaah, ya, akan sedikit memurojaah dan masuk juga ke pembahasan yang baru. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tanda-tanda i'rab. Faslun fi alamatil i'rab. Ini adalah judul yang ditulis oleh pengarang, tanda-tanda i'rab. Jadi beliau menuliskan tanda-tanda i'rab yang asal hukumnya itu ada ad-dhammah, di mana dhammah ini lirraf'i, untuk rafa. Kita sudah bahas ini sebetulnya. Kemudian ada pula al-fathah, ini menjadi tanda i'rab untuk lin nasbi, untuk nasab. Ini tanda-tanda asli. Kemudian kita memiliki al-kasra, ini menjadi tanda utama untuk lil jarri. Kemudian yang terakhir as-sukun, dan ini menjadi tanda utama untuk lil jazmi. Seperti itu. Baik, sebelum masuk ke sini, biar nyambung ya. Faslun fi alamati al-i'rab. Kita tahu, sebelum masuk ke sini, kita mengetahui bahwa yang masuk kepada hukum i'rab ialah kapan yang kita hukumi rofa, kapan yang kita hukumi nasab, kapan atau siapa yang kita hukumi jar, jazm, dan yang lainnya siapa? Ada dua ya. Yang pertama adalah al-ismu, isim. Jadi isim itu wajib dan mesti kita bilang apakah dia marfu atau fi mahali raf'in, mansub fi mahali nasbin, majrur fi mahali jarrin. Kita tahu isim tidak ada yang jazm karena jazm khusus untuk fi'il. Begitu pula jar, ini khusus untuk isim, tidak ada fi'il yang jar. Isim itu ada mu'rab yang mabni dan mabni. Apakah dua-duanya termasuk kepada hukum i'rab dan bisa kita hukumi dalam salah satu 4 hukum atau 3 hukum untuk isim rafa nasab jar? Kita bilang iya, keduanya. Jadi isim itu ada yang mu'rab ya, ada yang mu'rab. Maka ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Keduanya masuk kepada hukum i'rab. Maka ketika kita mengi'rab, kata yang mu'rab terlebih dahulu ya, yang pertama adalah kedudukan. Sebutkan kedudukannya. Kemudian yang kedua, tempatnya di dalam i'rab. Kemudian yang terakhir adalah tandanya.
Taib. Contoh. Kita memiliki contoh misal Zaidun mujtahidun. Zaid ini adalah isim, kita bilang dia itu isim mu'rab, dia harus memiliki kedudukan di dalam i'rab. Apakah rafa, nasab atau jar. Taib, pertama Zaid ini mu'rab atau mabni. Kita bilang mu'rab. Maka tata cara mengi'rabnya adalah pertama tentukan dulu kedudukannya. Zaidun mujtahidun isim di awal juga disebut mubtada. Maka kita bilang ya Allah. Kita bilang mubtadaun. Kemudian tempatnya di dalam i'rab. Kita tahu ya, siapakah yang dihukumi rafa? Ada fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tabi'. Ya. Kita bilang mubtada marfu'un. Taib, ingat, marfu', mansub, majrur, majzum, istilah bagi yang mu'rab. Mubtadaun marfu'un. Kemudian tandanya. Tandanya apa? Kita bilang marfu'. Tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Zaidun. Ini ketika rafa', apakah bisa ketika nasab? Bisa juga. Misal, ana memiliki contoh nasoro atau nasortu, saya menolong Hamidan. Saya menolong Hamid. Maka cara mengi'rab Hamid, pertama tentukan kedudukannya. Kedudukannya kita bilang sebagai objek. Objek itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu hukumnya apa? Mansub. Nasab. Karena dia mu'rab kita bilang mansub. Mansubun. Baik, harus memiliki tanda. Tandanya apa? Wa alamatu nasbihi. Kita lihat Hamidan adalah al-fathah. Ini ketika nasab. Bisa tanda yang lain? Dalam keadaan ini kita bilang bisa. Nazartu ila Hamidin. Saya melihat kepada Hamid. Maka Hamid kedudukannya dia adalah ismun, kemudian dia juga majrurun, wa alamatu jarrihi adalah al-kasroh. Seperti itu. Itu untuk isim yang mu'rab. Untuk yang mabni, bagaimana? Contoh, misal, hada kitabun. Ini adalah buku. Hada, ini mubtada. Sebetulnya, bisa kita bilang seperti ini. Pertama, sama dulu kedudukannya. Gak apa-apa gitu. Yang pertama kedudukan. Kalau masalah apa yang harus didahulukan dan diakhirkan, ini tergantung apa namanya, beda-beda. Mu'alif biasanya berbeda-beda pendapat. Tapi ala kulli hal yang mesti dan wajib harus kita sebutkan mesti ada. Yang pertama kedudukan, kemudian tanda mabninya. Yang terakhir tempat di dalam i'rab. Baik. Perhatikan umahat ya. Kita lihat. Pertama kedudukan. Contohnya hadza kitabun. Hadza ini mu'rab atau mabni? Kita bilang mabni. Dia isim yang mabni. Maka tata cara mengi'rabnya yang mabni. Hadza. Kedudukannya apa? Kedudukannya mubtada. Kita tulis mubtadaun. Baik. Kemudian tempat atau tanda mabninya. Kita bilang dia itu mabni. Mabni pada apa? Hadza.
Kita lihat harokat huruf terakhir. Di sini huruf terakhirnya alif, harokatnya sukun. Maka kita bilang mabniun ala sukun, seperti itu. Kemudian tempat di dalam i'rab, apakah rofa, nasab, dan jar. Hadza ini dia itu mubtada, mubtada itu di rofa. Karena dia mabni, kita nggak bilang dia marfu, tapi kita bilang fi mahalli raf'in, seperti itu. Cukup? Sangat cukup. Itu yang pertama adalah isim yang kita hukumi ke dalam hukum i'rab. Yang kedua adalah al-mudhari', fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il mudhari' juga ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apakah termasuk keduanya? Kita bilang iya. Contohnya yang mu'rab, ya, al-mudhari, al-mu'rab. Mu'rab. Taib mudhari itu kemungkinannya yang mu'rab itu bisa marfu, mansub, dan majzum. Itu istilah untuk yang mu'rab, ya. Maka pertama kita ini sudah menjadi kaidah pasti ketika kita mengi'rab, kita bilang adalah fi'lun mudhari'un, seperti itu. Selanjutnya kedudukan. Afwan. Bukan kedudukan, tapi tempatnya di dalam i'rab. Jadi tempat di dalam i'rab itu maksudnya seperti ini. Al-mudhari', al-mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab, ada 3 kemungkinan baginya. Dia marfu, dia mansub, dia majzum. Kapan kita bilang dia marfu? Kapan kita bilang dia mansub atau majzum? Kita bilang dulu kapan dia mansub, ketika ada yang memansubkan. Salah satu yang memansubkannya adalah lan. Kita memiliki fi'il yadhabu. Maka ketika kemasukan lan menjadi lan yadhaba. Kalau majzum kapan? Ketika kemasukan yang menjazmkan jazim. Contohnya lam yadhhab, seperti itu. Maka kita tahu kapan dia marfu, ketika tidak didahului oleh yang memansubkan dan yang menjazmkan. Maka kita bilang, kita memiliki contoh, misal Zaidun yadhhabu. Maka i'rab yadhhabu bagaimana? Yadhhabu adalah fi'lun mudhari'un. Kemudian apakah dia didahului oleh nasib atau jazim? Kita bilang tidak. Maka kita bilang marfu'un. Setelah itu tandanya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, seperti itu. Atau kita bilang dia itu fi'il mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi apa? Atau majzumun wa alamatu jazmihi apa? Itu yang itu yang mu'rab. Bagaimana kalau yang mabni? Kalau yang mabni ini mabninya itu ada dua kan? Tapi tetap kita bilang fi'lun mudhari'un. Kita bilang mabni pada apa? Mabniun ala. Maka fi'il mudhari itu mabninya ada dua kemungkinan. Mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah, atau mabniun alal fathi ketika bersambung dengan nun taukid. Maka setelah itu tempat di dalam i'rab. Tempat di dalam i'rab maksudnya apa? Apakah dia karena dia mabni, kita bilang dia tidak marfu, tidak mansub, tidak majzum. Itu adalah tanda untuk yang i'rab. Kalau yang mabni kita bilang fi mahalli raf'inkah, atau fi mahalli nasbinkah, atau fi mahalli jazminkah.
Contoh. Misal, an-nisa'u yadhhabna. Kita bilang yadhhabna ini fi'lun mudhari'un mabni, kita bilang iya. Mabniun ala as-sukun, karena bersama dengan nun nisbah. Baru kita bilang apakah dia sudah dimasuki nasib atau jazim, kita bilang juga tidak. Nah, kita bilang fi mahalli raf'in, seperti itu. Kemudian bisa juga an-nisa'u lan yadhhabna. Maka yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena ada yang memansubkan itulah. Begitu pula an-nisa'u lam yadhhabna. Kalau ini fi mahalli jazmin. Karena dia didahului oleh lam. Seperti itu. Itu untuk yang mabni. Baik. Dari sini apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita bahas? Kita tahu yang masuk kepada hukum i'rab ini ada dua, isim dan fi'il mudhari. Maka tanda-tanda yang akan kita pelajari tentu bukan untuk yang lain, yaitu untuk isim dan untuk mudhari. Pertanyaannya, isim yang mana, mudhari yang mana? Karena kedua-keduanya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ternyata tanda-tanda yang akan kita pelajari ini bukan untuk seluruh isim, bukan untuk seluruh mudhari. Hanya isim yang mu'rab dan hanya mudhari yang mu'rab saja. Maka ketika kita bilang mubtadun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, ternyata bukan saja dhammah, ada tanda-tanda yang lain. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah, tidak hanya dhammah, ada tanda-tanda yang lain. Mansubu alamatu nasbihi fathah wa alamatu jarri kasrah. Ini adalah tanda utama. Ada tanda yang lain? Ada. Seperti itu. Ini adalah yang masuk kepada hukum i'rab. Jadi itu yang akan kita bahas. Tapi Anda ingin memurajaah sedikit. Kemudian kalau itu yang masuk ke dalam hukum i'rab, berarti sisanya apa? Pembagian dari al-kalimah, isim fi'il huruf. Berarti sisanya kita memiliki fi'il al-madhi, kita memiliki fi'il amr, dan kita memiliki huruf. Maka ketiga inilah yang tidak masuk ke dalam hukum i'rab. Taib, efeknya apa kalau dia tidak masuk kepada hukum i'rab? Kalau yang masuk kepada hukum i'rab, yang mu'rab disebut marfu, mansub, majrur, atau majzum. Yang masuk ke dalam hukum i'rab yang mabni, kita bilang fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, fi mahali jazmin. Selain dari itu, atau yang tidak masuk ke dalam hukum i'rab, kita bilangnya la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu. Dia tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Kita bahas satu demi satu. Al-madhi. Seluruhnya, madhi, amr, dan huruf, seluruhnya mabni. Seluruhnya mabni. Maka al-madhi kita bilang fi'lun madhin mabniun ala. Ini sudah menjadi kaidah paten. Jadi tinggal ummahat ketika mengi'rab, ini tinggal dihafalkan. Fi'lun madhin mabni ala, yang pertama alal fathi, yang kedua ala dhammi, dan terakhir ala sukun. Kapan mabni ala dhammi? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya zahabu. Kapan mabni ala sukun? Ketika bersambung dengan ta'ti, tu, na, na. Contohnya zahabtu.
Seperti itu. Kapan mabni alal fathi? Selain dari itu. Selain dari bersama dengan wawu jamaah dan selain bersama dengan ta'ti. Tu'na. Contohnya apa? Zahaba. Seperti itu. Maka ketika kita menemukan fi'il madhi, i'rabnya sudah pasti. Fi'lun madhin mabni ala apa? Kita tinggal pilih fathi, ala dhammi, ala sukun. Setelah itu kita bilang, dan ini kita bilang, la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu. Setelah kita i'rab fi'lun madhin mabni ala fathi, ala dhammi, ala sukun, baru kita bilang, la mahalla lahu minal i'rab. Itu untuk fi'il madhi. Yang tidak masuk ke dalam hukum i'rab. Yang kedua fi'il amr. Fi'il al-amru. Fi'il amr kita bilang i'rabnya fi'lu amrin. Ini idhofahkan ya. Fi'lu amrin. Mabniun ala. Kemungkinan juga ada 3. Mabni ala sukun. Mabni ala hadfin nun. Dan yang terakhir mabni ala hadfi harfil illah. Kapan mabni ala kapan mabni ala sukun? Ini ketika untuk domir mukhatab izhab, yaitu untuk domir anta, dan untuk domir antun, yaitu izhabna. Izhabna. Seperti itu. Kalau mabni ala hadfin nun ketika bersama dengan waw, alif, atau ya. Contohnya izhabu. Izhaba. Izhaba. Kemudian izhabi. Kalau mabni ala hadfi harfil ilah ini ketika mu'tal akhir, berarti huruf ilahnya ada di akhir, yaitu lam fi'il, dan tidak bersambung dengan alif waw iya dan nunun niswah, alias untuk domir anta saja. Contohnya apa? Irmi, ikhsha, ud'u. Ini untuk domir anta saja. Kalau untuk domir antuma, irmi menjadi irmiya. Masuk ke mana? Ala hadfin nun, karena bersama dengan alif. Kalau bersama dengan nun niswah, irmina. Karena bersama dengan nun niswah, dia kembali kepada hukum mabni ala sukun. Seperti itu. Ini dia fi'il amr. Setelah itu setelah kita mengirab fi'il amrin mabni ala sukun, ala hadfin nun, atau ala hadfi harfil ilah, barulah ketika itu kita bilang la mahalla lahu minal i'rad. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu. Al-harfu sama. Kita sebutkan identitas. Kemudian kita bilang mabniun ala. Kemungkinannya mabni ala dhammi, mabni ala fathi, mabni ala kasri. Kasri ya. Mabni ala sukun. Contohnya apa? Kata munzu. Ini harfu jarrin mabni ala dhammi. Kemudian kemudian mabni alal fathi, contohnya apa? Saufa. Ini harfun mabni alal fathi. Mabni alal kasri, contohnya apa? Misal hadhihi. Mabni alal sukun, contohnya apa? Min. Afwan, kok hadhihi ya? Hadhi ini isim. Afwan. Mabni alal kasri, contohnya apa? Contohnya alba atau alam. Misal al-kitabu li Zaidin. Maka lam kita bilang harfu jarrin, itu identitasnya. Kemudian kita bilang mabniun
Ala apa? Kita lihat lam ini mabni alal kasri. Alal kasri. Barulah setelah itu la mahalla lahu minal i'rab, seperti itu. Itu dia yang tidak masuk ke dalam hukum i'rab. Kita bilang la mahalla lahu minal i'rab. Ada tiga, madhi, mudhari, afwan, madhi, amr, dan harf. Kemudian apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas hari ini adalah tanda-tanda i'rab. Baik, tanda-tanda i'rab yang mana? Berarti pertama yang masuk ke dalam hukum i'rab yaitu isim dan mudhari. Apakah keduanya? Kita bilang tidak. Khusus yang mu'rab saja. Kenapa? Karena yang mabni tidak mungkin berubah tandanya. Malahan memang dia itu tidak berubah. Berarti yang akan berubah-ubah adalah yang mu'rab. Taib. Barulah setelah itu tanda-tanda i'rab ini ya, ada 4. Tanda-tanda i'rab ini ada yang zahir, ada yang muqaddar. Sekali lagi, al-aslu fihi atau fiha ya. Al-aslu fiha yaitu asal di dalam tanda-tanda i'rab an takuna zahiratan. Hukum asal tanda-tanda i'rab ini yaitu zahiratan. Maksud zahiratan apa? Ya kelihatan. Dhammahnya ada dan kita lafazkan, fathahnya ada dan kita lafazkan. Tetapi kadang-kadang keluar dari hukum asal. Wa qad takunu, tanda-tanda itu kadang-kadang bisa berubah menjadi muqaddaratan. Muqaddarah. Apa yang dimaksud muqaddarah? Kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melafazkannya, tidak kelihatan, tetapi kita dapat ketahui bahwa tanda itu ada berdasarkan pemahaman. Berdasarkan pemahaman. Contohnya bagaimana? Contoh. Misal, ana memiliki kata ja'a Zaidun. Kita lihat tanda dari rofaknya Zaid apa? Zaidun. Maka tandanya ini adalah zahiratan. Nampak dan kita dapat melafazkannya. Bagaimana kalau kita bilang ja'a al-fata? Baik. Ini kan sama-sama isi mufrad. Di Zaidun kok ada tanda, kalau di al-fata kok nggak ada. Kita bilang sebagaimana adanya tanda dhammah di Zaid, kita bilang mesti ada tanda dhammah juga di al-fata. Dan itu harus. Tetapi dhammahnya ini muqaddar. Dikira-kira ada berdasarkan pemahaman. Muqaddar. Seperti itu. Kenapa dia muqaddar? Karena akhir dari fata ini adalah alif. Di mana alif itu tidak mungkin menerima harokat. Baik, maka kita akan membahas beberapa kata yang akan menjadi tanda-tanda i'rabnya muqaddarah. Kapankah dan siapakah itu? Maka tanda-tanda yang menjadi muqaddarah ini itu dalam fi khamsati, hanya di dalam 5 mawadhi'a, dalam 5 tempat saja. Siapakah itu? Yang pertama al-ismu al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Yang kedua al-ismu al-maqsuru. Yang ketiga al-ismu al-manqusu. Apa itu? Kita akan jelaskan. Ada nasbihi.
kecuali ketika dia nasab. Kemudian yang keempat adalah al-mudhari' al-makhtumu bi alifin. Ada jazmi, kecuali dia dalam keadaan jazm. Dan yang kelima adalah al-mudhari' al-makhtum bi wawin au ya'in. Ada nasbihi wa jazmihi. Dan kita akan bahas satu demi satu dan kita terangkan. Baik. Sampai sini umahat. Rundutan dari pembahasan apakah terbayang, apakah ada yang ditanyakan, apakah jelas, apakah perlu yang harus ana ulangi di pembahasan tertentu yang belum paham. Silahkan sebelum ana lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Baik. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Fi khamsati mawadi' di dalam 5 tempat. Yang pertama al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Kita akan bahas satu demi satu. Sebetulnya kita lihat al-ismu ini isim, dan ini juga sebetulnya isim. Ini mudhari. Cuman dua, isim dan mudhari. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang masuk itu hanya isim dan fi'il mudhari. Dan dua-duanya ini dalam keadaan mu'rab. Taib. Sebelum Anda masuk ke sini, 3 sebab yang menjadikan tanda i'rab muqaddarah. Ada 3 sebab yang menjadikan tanda i'rab itu muqaddarah. Yang pertama adalah at-ta'adzur. Yang kedua adalah as-siqalu. Yang terakhir adalah harakatul munasabah. At-ta'adzur maksudnya adalah uzur atau lemah atau sakit, itu secara bahasa. Itu ta'adzur. Maksudnya uzur atau tidak mungkin menerima harokat. Kalau thiqal itu adalah mungkin menerima harokat tapi berat. Thiqal itu maksudnya thaqil, yaitu berat. Kalau harokatul munasabah, dia diberi harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya'ul mutakallim. Maksudnya apa? Kita bahas. Kita bahas dari yang ta'adzur dulu. Ta'adzur berarti tinggal isim dan mudhari saja ya.
Ketika ana bilang uzur itu kemungkinannya itu ada di isim, yang kedua ada di fi'il mudhari'. Keduanya isim dan fi'il mudhari' ini yang diakhiri oleh alif. Pasti muqaddarah li ta'adzur. Contoh, ja'a al-fata. Atau ana bilang bukan ja, yakhsha, yakhshal fata. Yakhsha ini dia fi'lun mudhari'un marfu'un karena tidak didahului oleh jazim dan nasib. Wa alamatu raf'ihi, kita bilang mesti dia dhammah, tetapi dhammatun di sini tuh ada dhammah ya, tapi dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Mana'a, menghalangi, min zuhuriha, menghalangi dari nampaknya dhammah apa? At-ta'azzur, uzur atau tidak mungkin menerimanya harokat. Kenapa? Karena yakhsha ini diakhiri oleh alif, alif itu tidak mungkin menerima harokat. Al-fata dia adalah fa'ilun, dia kita bilang marfu karena dia mu'rad. Kemudian wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah. Kenapa? Mana, menghalangi, min zuhuriha, dari nampaknya dhammah. Kenapa? At-ta'azzur, uzur dalam menerima harokat, di mana al-fata ini diakhiri oleh alif seperti itu. Insyaallah pekan depan kita akan rinci apa itu thiqal dan harokatul munasabah, dan kita akan masuk ke dalam 5 tempat yang menjadi tanda-tanda tersebut menjadi muqaddarah. Disebabkan oleh 3. Penyebabnya itu adalah ta'adzur, itu thiqal, dan yang terakhir harokatul munasabah. Kita akan rinci. Sebelum ana tutup, silahkan ummahat apakah ada yang mau ditanyakan? Ana rasa jangan terlalu banyak ya, karena ini pembahasan udah banyak nih. Banyak PR-nya yang harus dicatat dan dihafalkan oleh ummahat. Silahkan umat, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum difahami? Baik, kalau tidak ada, ana rasa cukupkan. Silahkan umahat tonton kembali, kemudian catat kembali. Nanti kalau ada yang tidak difahami atau sulit dimengerti, bisa ditanyakan sebelum kita mulai dars seperti itu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu